Assalamualaikum sahabat-sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah menggetarkan hati tentang seorang haji yang semasa hidupnya disanjung, dielu-elukan, dan dianggap panutan. Ia selalu hadir di saf terdepan, tangannya tak henti memberi, dan lisannya dihiasi zikir. Namun siapa sangka, saat jasadnya dimakamkan dengan penuh kehormatan, malamnya kubur bergetar, tanah retak, dan jeritan ngeri menggema dari dalam liang lahat. Seekor ular besar keluar dari dasar bumi dan melilit tubuhnya yang kaku dalam gelap. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Apakah sedekahnya benar-benar tulus? Atau hanya topeng yang menipu manusia tapi tak bisa menipu langit? Sebelum masuk ke awal cerita. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang damai di lereng kaki gunung, suara azan subuh menggema dari masjid tua berkubah hijau. Udara pagi masih dingin menusuk kulit, sementara lampu masjid menyala redup, menyinari jalan kecil yang mulai dipadati langkah kaki para jamaah. Di antara kerumunan orang yang datang menunaikan sholat subuh berjamaah, berdirilah seorang sosok yang begitu dihormati, Pak Haji Salim. Tubuhnya tinggi kurus, berjubah putih bersih, dengan sorban melingkar rapi di kepalanya dan tasbih panjang berwarna coklat menggantung di pergelangan tangan. Wajahnya teduh, matanya tenang, dan setiap kali ia melangkah masuk ke masjid, orang-orang menunduk memberi salam dengan takzim. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawabnya lirih namun berwibawa. Tidak ada yang meragukan kesalehan Pak Haji Salim. Ia dikenal dermawan. Hampir setiap Jumat, ia berdiri di depan mimbar dan menyampaikan khutbah dengan suara lantang dan menyentuh. Setelah khutbah, ia biasanya membagikan amplop-amplop kecil kepada anak-anak yatim piatu dan janda-janda tua yang duduk di serambi masjid. Orang kampung menyebutnya wali yang masih hidup. Tak hanya itu, Pak Haji juga rajin menyumbangkan hartanya. Setiap ada pembangunan fasilitas desa, mulai dari sumur umum hingga pengecoran jalan, namanya selalu tercantum di papan donatur. Setiap bulan Ramadan, ia menyumbang karung beras, minyak, dan gula untuk keluarga miskin di kampung. Ia bahkan pernah berkata di depan umum, "Harta hanyalah titipan, jika tidak dibagikan, nanti akan ditarik kembali oleh Allah." Ucapan itu membuat warga menitikkan air mata. Begitu ikhlas, begitu mulia. Istrinya, Bu Wasilah, adalah perempuan sederhana. Ia mengenakan jilbab coklat tua, wajahnya tenang, dan selalu berada di belakang bayang-bayang suaminya. Setiap pagi, Bu Wasilah menyapu halaman rumah, memberi makan ayam, dan merapikan sajadah di musola kecil samping rumah. Ia tak pernah bicara banyak. Ia hanya diam dan mengikuti jejak suaminya yang dianggap suci. Tapi siapa sangka, di balik kemuliaan itu, ada sesuatu yang tak pernah mereka duga. Hari itu, setelah subuh, Pak Haji Salim menyambangi rumah ketua RT. Ia membawa 2 dus besar berisi mie instan dan minyak goreng. Untuk janda-janda yang tinggal di bantaran sungai, katanya. Ketua RT tersenyum, mencatat bantuannya, dan memotret momen itu untuk dokumentasi. Namun, tak lama setelah Pak Haji pulang, seorang wanita tua mengetuk rumah ketua RT. Namanya Mak Emah, seorang janda yang tinggal sebatang kara. Ia meminta bantuan karena sudah 2 bulan tak menerima beras atau mie seperti biasanya. Ketua RT heran. Bukannya tadi Pak Haji kirim 1 dus untuk Mak Emah juga? Mak Emah geleng. Belum pernah sampai, Pak RT. Saya cuma minum air beras dari kemarin. Ketua RT menunduk. Ada yang janggal. Hari demi hari, semakin banyak warga miskin yang mengeluh. Mereka berkata bantuan hanya datang sesekali, meski pengumuman di masjid menyebut, Pak Haji Salim telah menyumbang ratusan paket sembako. Tapi tak ada yang berani bicara. Karena siapa yang mau menuduh orang sebaik Pak Haji? Bahkan, saat ada ibu muda yang kehilangan bantuan dana pengobatan anaknya, dan mencurigai ada potongan dari pihak tertentu, suaminya langsung memperingatkan. Hati-hati.
Itu Pak Haji yang pegang. Jangan sembarang bicara. Bisa dosa. Nama Pak Haji begitu bersih. Terlalu bersih. Bahkan noda kecil pun seolah menguap jika melekat padanya. Namun, di langit, catatan amalan tidak pernah tertukar. Dan niat yang dibungkus topeng akan tercium juga pada waktunya. Hari itu masih pagi. Dan kisah Pak Haji Salim baru saja dimulai. Setelah khutbah Jumat berakhir, Pak Haji Salim berdiri di tangga masjid dengan senyum yang tak pernah lekang. Tangannya membagikan amplop berisi uang kepada anak-anak kecil yang berdiri berbaris rapi, menunduk penuh hormat. Di sampingnya, terlihat seorang pemuda memegang kotak infak dan pengeras suara portabel. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa, infak hari ini untuk pembangunan tempat wudhu baru, ujar Pak Haji tegas. Tak butuh waktu lama, uang pun terkumpul. Orang-orang berbondong-bondong mengeluarkan dompet, percaya penuh kepada Pak Haji. Suaranya tenang, penuh wibawa, dan yang lebih penting, ia dianggap sebagai manusia suci, tidak mungkin mencuri. Setiap gerak-gerik Pak Haji seolah menjadi amal. Saat ia mampir ke warung Mak Murni dan memborong dagangan yang hampir basi, warga langsung memujinya. Masya Allah, Pak Haji memang dermawan. Beliau beli. Padahal tahu ini tempe sudah asam. Tak ada yang berani membicarakan kejanggalan. Karena siapa pula yang berani mengusik kehormatan seorang haji yang tiap bulan menyumbang ke pesantren? Namun, di balik semua itu, Pak Haji sedang bermain peran dengan sangat cermat. Ia tahu momen yang tepat untuk difoto. Ia tahu kepada siapa ia harus memberi, dan kepada siapa ia harus pura-pura peduli. Bahkan, setiap sedekahnya selalu disiarkan lewat pengeras suara masjid. Pemberian dari Bapak Haji Salim sebesar 2 juta rupiah untuk yatim piatu. Sumbangan Pak Haji Salim untuk ket masjid sebesar 5 juta rupiah. Suatu malam, bendahara masjid, Pak Rahman, memeriksa ulang laporan keuangan infak yang baru saja diterimanya dari Pak Haji. Ia melihat angka-angka tidak cocok. Infak Jumat lalu terkumpul lebih dari 10 juta. Tapi laporan Pak Haji hanya mencatat 5 juta. Pak Rahman ragu. Ia mengetuk pintu rumah Pak Haji malam itu. Diterima dengan senyum dan secangkir teh manis. Tapi saat ia menyinggung laporan keuangan, wajah Pak Haji berubah datar. Rahman, kamu meragukan keikhlasanku, ucap Pak Haji sambil menatap tajam. Bukan begitu, Haji. Hanya saja, jumlahnya. Rahman, ini uang umat. Kau pikir aku tega mengurangi? Jangan kau jadi fitnah di tengah masyarakat. Malam itu, Pak Rahman pulang dengan dada berat. Ia merasa bersalah karena mempertanyakan kejujuran seseorang yang setiap hari membawa tasbih. Namun, semakin hari, tanda-tanda ganjil semakin kentara. Ada pengurus panti asuhan yang mengaku hanya menerima sepertiga dari janji bantuan. Seorang guru ngaji yang seharusnya menerima honor dari dana masjid, mengaku belum menerima 1% pun selama 3 bulan. Dan yang paling mengusik, rumor soal rumah mewah yang baru dibeli Pak Haji di kota, lengkap dengan perabotan mewah dan mobil putih di garasinya. Warga mulai bisik-bisik. Katanya beli tunai. Dari mana uangnya? Sedangkan dulu waktu anaknya sakit, dia sampai jual kambing. Namun, seperti biasa, semua bisik itu akan sirna begitu Pak Haji muncul di masjid, dengan senyum ramah dan amplop-amplop sedekah di tangan. Bagi masyarakat yang polos dan percaya, Pak Haji tetaplah wali. Tak ada yang menyangka bahwa di balik jubah suci itu, ada noda besar yang belum terungkap. Dan langit sudah mencatatnya satu persatu. Pagi itu, langit desa terlihat mendung. Angin bertiup pelan melewati genteng-genteng rumah warga. Di teras sebuah rumah kayu tua, seorang wanita tua sedang duduk sambil menyisir rambutnya yang memutih. Namanya Bu Marni, janda dari almarhum Pak Darto, mantan marbot masjid. Ia memandangi jalan kecil di depan rumahnya. Di kejauhan, ia melihat Pak Haji Salim baru saja turun dari mobil putihnya, membawa 2 kantong plastik besar. Beberapa anak kecil segera menghampirinya, disambut tawa hangat dan hadiah permen. Masya Allah, luar biasa Pak Haji kita, gumam tetangga Bu Marni. Namun Bu Marni hanya diam. Wajahnya menyimpan cerita.
Beberapa bulan lalu, Bu Marni diminta mengisi formulir bantuan untuk janda-janda miskin. Ia menyerahkan KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu. Tapi hingga hari ini, satu butir beras pun tak pernah sampai di dapurnya. Ia pernah mengadu ke pengurus masjid, tapi hanya dijawab, "Mungkin belum jadwal giliran, Bu." Sementara itu, tetangga di sebelah, Bu Karsa, yang hidupnya jauh lebih berkecukupan, malah menerima satu paket sembako setiap pekan, lengkap dengan label, sumbangan Haji Salim. Di sisi lain desa, Pak Rahman, bendahara masjid, semakin gundah. Laporan-laporan keuangan terus menyimpan kejanggalan. Total infak selalu lebih kecil dari yang seharusnya. Ia mencoba menghitung ulang, tapi setiap kali mencocokkan antara catatan jumlah kotak amal dan laporan dari Pak Haji, angka-angkanya tidak sinkron. Suatu malam, Pak Rahman memberanikan diri menghubungi Ustaz Faisal, mantan ketua DKM lama yang kini pindah ke kota. "Saya tahu kau resah, Rahman," ujar Ustaz Faisal pelan. "Dulu saya juga begitu. Tapi siapa yang bisa menentang Haji Salim di kampung ini? Lalu, Ustaz, apa saya harus diam?" "Jangan. Tapi bersiaplah. Kebenaran punya harga." Sementara itu, Bu Wasilah, istri Pak Haji, mulai merasa ada yang berubah. Suaminya makin sering keluar malam, katanya untuk menghadiri takziah atau ceramah. Tapi ia mulai mencium aroma asing di baju gamis Pak Haji, bukan aroma kasturi, tapi wangi menyengat seperti parfum wanita. Bahkan suatu malam, ia menemukan nota pembelian jam tangan mewah dan cincin emas, tanpa nama penerima. Ketika ditanya, Pak Haji hanya menjawab singkat, "Untuk ustaz muda yang akan menikah, bagian dari sedekah kita." Tapi entah mengapa, dada Bu Wasilah berdebar. Ia mulai merasa bahwa kebaikan suaminya menyimpan sesuatu yang tak ia tahu. Di tengah segala kekaguman masyarakat, satu demi satu bisik-bisik perlahan berubah jadi kecurigaan. Tapi semua tetap tertahan, karena tak ada yang berani melawan Pak Haji Salim. Namun sebagaimana malam tak bisa menutupi fajar, topeng itu tak akan lama menutupi wajah aslinya. Dan saat semua aib terbongkar, tidak akan ada lagi tempat bersembunyi. Langit malam menggantung berat di atas desa, dengan bulan pucat dan desir angin yang menggugurkan daun-daun kering. Di sebuah rumah panggung yang mulai kusam catnya, Pak Rahman duduk sendiri di depan berkas-berkas. Matanya menatap kosong ke arah selembar laporan yang baru ia terima siang tadi dari pengurus masjid. Total dana infak tertulis 3 juta. Padahal, berdasarkan perhitungan dari 5 kotak amal yang disebar di masjid dan minimarket sekitar, seharusnya lebih dari 9 juta. Keningnya mengerut. Tangannya gemetar. Tapi hatinya sudah mantap. Malam itu juga, Pak Rahman mengendap menuju ruangan bendahara lama yang sudah lama tak dipakai. Di sana ia menemukan tumpukan kwitansi, laporan lama, dan beberapa kop surat tanpa stempel resmi. Ia mencocokkannya satu persatu, dan semakin kaget saat melihat beberapa kwitansi sedekah atas nama Pak Haji ditulis tangan dan tak punya bukti distribusi. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan mewah di kota kabupaten, seorang wanita muda berwajah cerah sedang mencoba gamis baru di depan cermin. Ia tersenyum puas. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel dengan pesan dari kontak bernama, "Abi. Kalau gamisnya cocok, nanti Abi belikan warna lainnya, sayang. Ingat, jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita." Wanita itu adalah Yanti, seorang janda muda yang bekerja serabutan dan baru saja dijanjikan biaya umrah oleh Pak Haji Salim. Uang untuk Yanti, apartemen sewa, bahkan hadiah gamis dan makeup mahal, semua diambil dari dana sumbangan yang seharusnya untuk anak yatim. Pak Haji menyebutnya sedekah berkedok rahasia. Dan yang lebih tragis, Bu Wasilah, istri sahnya yang setia, mulai jatuh sakit karena batuk berkepanjangan dan darah tinggi. Tapi Pak Haji malah sering meninggalkan rumah. Katanya sibuk berdakwah dan menyebar kebaikan. Di masjid, Pak Haji tetap tampil suci. Ia berdiri di depan jamaah sambil menyampaikan ceramah tentang pentingnya keikhlasan dan zakat. Jangan pernah main-main dengan harta umat. Jika kalian menyelewengkan infak, neraka menanti kalian.
ucapnya lantang. Warga hanya mengangguk-angguk. Tak ada yang tahu bahwa kalimat itu sebenarnya dipantulkan ke arah dirinya sendiri. Namun Allah Maha melihat, dan kebusukan yang ditutupi aroma kasturi akan tetap membusuk di balik gamis suci. Malam itu, Pak Rahman membawa semua bukti itu ke rumah Bu Wasilah. Maaf, Bu, saya tidak tahu harus ke siapa. Tapi saya tak bisa diam lagi. Apa ini, Rahman? Tanya Bu Wasilah dengan suara lirih. Ini, bukti kalau Pak Haji sudah menyalahgunakan dana masjid. Sudah lama. Air mata Bu Wasilah jatuh tanpa suara. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Orang yang selama ini ia bela dengan seluruh hatinya, ternyata memotong bantuan anak yatim untuk menyenangkan wanita lain. Hari itu, matahari bersinar cerah di atas desa. Udara begitu sejuk, dan suara burung bersahutan di pepohonan. Tak ada yang menyangka, hari yang tenang itu akan menjadi hari paling ramai di kampung sejak Idul Fitri terakhir. Pagi-pagi sekali, kabar itu menyebar cepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Haji Salim meninggal dunia dalam tidurnya. Desa gempar. Para warga berbondong-bondong datang ke rumah Pak Haji. Mereka membawa karangan bunga, air zam-zam, kurma, bahkan amplop sumbangan. Tangisan dan pujian mengalir dari setiap sudut. Beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lihat wajahnya, tersenyum. Allah sayang pada beliau. Tubuh Pak Haji dibaringkan di atas ranjang di ruang tamu. Wajahnya memang terlihat tenang. Sorban putih masih melingkar di kepala. Di tangan kirinya, tasbih coklat tua menggantung seperti biasa. Warga yang datang mencium tangan dan keningnya, seolah sedang melepas wali yang kembali ke pangkuan ilahi. Tapi tidak dengan Pak Rahman. Ia berdiri di antara kerumunan, menatap wajah yang selama ini ia hormati, tapi kini terasa seperti topeng kemunafikan yang tertawa sinis. Ia menatap Bu Wasilah, yang duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan mata sembab. Tak banyak bicara, hanya menunduk dan sesekali menarik napas panjang. Ia belum sempat menyampaikan bukti pengkhianatan suaminya pada publik, dan kini Allah lebih dulu memanggil Pak Haji. Prosesi pemakaman berlangsung cepat. Jenazah dimandikan, dikafani, disyolatkan oleh ratusan warga, dan diantar ke pemakaman umum yang terletak di bukit kecil di ujung desa. Saat liang lahat digali, langit mulai mendung. Angin bertiup aneh, tidak seperti biasanya. Beberapa warga merasa bulu kuduk mereka berdiri. Seekor burung gagak tiba-tiba melintas rendah, memekik keras, lalu menghilang di balik kabut yang turun mendadak. Namun prosesi terus berjalan. Pak Haji diturunkan ke liang lahat dengan penuh kehormatan. Doa dibacakan panjang dan indah. Air mata mengalir deras. Tapi malam harinya, tanah makam itu mulai retak. Seorang penggali kubur bernama Pak Tulo, yang rumahnya tak jauh dari lokasi pemakaman, mengaku mendengar suara aneh dari arah makam Pak Haji. Saya dengar suara gemeretak, seperti kayu dipatahkan. Lalu suara desis dan bau busuk menyengat, kayak bangkai busuk yang mendadak tercium. Ia mencoba mendekat, tapi langkah kakinya terasa berat. Udara di sekitar makam Pak Haji seperti ditekan. Seolah ada energi yang menahan siapapun untuk mendekat. Pagi harinya, rumput di sekitar makam Pak Haji menguning. Batu nisannya retak di bagian bawah, dan ada jejak melingkar besar seperti bekas lilitan ular. Orang-orang mulai bicara. Apa itu tanda bahwa beliau tidak diterima? Jangan bicara sembarangan. Itu Haji Salim. Tapi kenapa cuma makam beliau yang begitu? Kabar cepat menyebar. Bahkan anak kecil mulai takut lewat dekat pemakaman itu, apalagi saat malam hari. Sementara itu, Bu Wasilah duduk sendiri di kamar. Di pangkuannya, berkas-berkas yang dulu diserahkan Pak Rahman masih tersimpan. Kini, ia tak tahu harus bagaimana. Allah, jika semua ini benar, maka aku telah hidup dalam kebohongan. Dan orang yang paling aku cintai, ternyata membawa luka yang lebih dalam dari kematian. Malam pun datang. Dan di alam lain, Pak Haji yang dulunya tersenyum dalam kematian,
mulai merasakan lilitan yang tak bisa dilepas oleh siapapun. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Desa yang biasanya damai seolah diselimuti rasa tak enak. Hujan turun rintik-rintik, petir sesekali membelah langit, menyisakan getaran di dada mereka yang masih terjaga. Di balik dunia yang kita lihat, jauh di bawah tanah, Pak Haji Salim terbangun dalam gelap total. Matanya terbuka tapi tak melihat apa-apa. Ia merasa seperti terkurung dalam ruang sempit, pengap, dan berbau busuk menyengat. Tubuhnya terasa berat, seperti ditindih ribuan batu. Tiba-tiba, dua sosok besar dan menakutkan muncul di hadapannya. Suaranya bergemuruh, sorot matanya menyala, dan wajahnya tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Pak Haji ingin menjawab, ingin menyebut nama Allah, ingin menjawab Nabi Muhammad. Namun lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia mencoba berdiri, tapi kaki dan tangan terikat oleh sesuatu yang dingin, keras, dan kasar. Seekor ular hitam legam sebesar batang pohon kelapa melingkar di tubuhnya. Matanya merah membara. Giginya panjang dan meneteskan bisa. Kau menipu manusia dengan sedekahmu, tapi tidak bisa menipu langit. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit leher Pak Haji, lalu melilit tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Tulangnya remuk, namun ia tidak mati. Ia hanya bisa merintih, berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Di dunia nyata, makam Pak Haji terlihat berasap tipis. Seorang warga yang lewat mengaku mendengar suara erangan. Ampun, tolong, jangan lilit aku. Tapi tak ada yang percaya. Bahkan sebagian besar warga masih percaya bahwa Pak Haji wafat dalam keadaan husnul hatimah. Namun malam demi malam, kejadian demi kejadian membuat warga mulai ketakutan. Seekor kambing mati di atas makam Pak Haji, lidahnya terjulur, matanya melotot. Pohon yang tumbuh di dekat kuburan mengering dan rubuh ke arah barat, sesuatu yang dianggap pertanda buruk di desa itu. Sementara itu, Bu Wasilah mulai mimpi buruk setiap malam. Ia melihat suaminya berdiri dalam kubur, tubuhnya membusuk, mata kosong, dan terus berbisik. Selamatkan aku tidak kuat, aku salah, aku rakus. Tangis Bu Wasilah tak terbendung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Air matanya tak bisa membebaskan sang suami dari azab yang mengerikan itu. Pak Rahman, yang juga mendengar kabar keanehan makam, akhirnya mengajak dua orang saksi dan ustaz desa untuk membuka kembali dokumen dana masjid. Ia tahu, kebenaran harus dibuka, meski jasad sudah di tanah. Di bab berikutnya, Pak Rahman dan warga akan membongkar seluruh kebusukan Pak Haji, dari aliran uang haram hingga hubungan gelapnya. Tapi apakah mereka siap menghadapi kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik jubah dan tasbih? Pagi itu, Pak Rahman berdiri di depan pintu balai desa dengan berkas-berkas di tangannya. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. Bersama dua warga yang juga pengurus masjid lama, Pak Amri dan Pak Jalil, mereka menyerahkan semua dokumen ke kepala dusun dan Ustaz Rozi, tokoh agama yang baru menggantikan posisi Pak Haji Salim di masjid. Kami mohon, Ustaz, ini harus diungkap. Jangan biarkan dana umat terus ternoda oleh kebohongan. Astagfirullah, ini semua bukti. Tanya Ustaz Rozi dengan suara tercekat. Lembar demi lembar dokumen dibuka. Tanda tangan palsu, kwitansi fiktif, dan pengakuan dari beberapa penerima sedekah yang ternyata hanya numpang nama demi mencairkan dana. Tak hanya itu. Salah satu warga memperlihatkan foto dan tangkapan layar pesan dari seorang wanita bernama Yanti, yang selama ini diberi uang, sewa rumah, bahkan ditawari menikah secara diam-diam oleh Pak Haji. Aku memang salah. Tapi semua itu karena dia janji akan menanggung semua kebutuhanku. Aku pikir, aku hanya perlu bersih-bersih musola. Ternyata lebih dari itu. Ustaz Rozi menunduk. Matanya mulai basah. Sosok yang selama ini ia hormati, ternyata tak lebih dari penipu bersorban. Warga pun dikumpulkan di masjid. Untuk pertama kalinya, kebenaran diumumkan di mimbar yang selama ini dikuasai oleh Pak Haji Salim sendiri. Ustaz Rozi berdiri dengan suara berat. Saudara-saudara sekalian,
Hari ini saya sampaikan dengan berat hati. Dana umat telah diselewengkan. Bukan hanya uang, tapi juga amanah, harga diri, dan kehormatan. Telah dihancurkan oleh orang yang kita panggil dengan hormat, Haji Salim. Suasana masjid hening. Beberapa orang menangis. Sebagian marah. Sebagian tak percaya. Bu Wasilah, yang duduk di saf perempuan, hanya dia memeluk berkas-berkas itu. Tapi matanya kini tak lagi sembab. Ia sudah selesai menangis. Ia sudah siap menghadapi kenyataan. Sementara itu, di pemakaman, makam Pak Haji kini diisolasi oleh warga. Beberapa malam terakhir, suara desis ular terdengar semakin jelas. Bahkan, 3 orang pemuda yang iseng merekam di sekitar makam mengaku melihat cahaya merah dari balik tanah. Gue lihat, bro. Kayak mata merah, terus tanahnya goyang. Serius? Jangan bercanda ah. Gue bersumpah. Sejak saat itu gue demam 2 hari. Mimpi dililit ular besar. Allah telah membuka tabir. Topeng kesalehan telah lepas. Dan nama yang dulu harum kini menjadi aib yang menular ke setiap sudut kampung. Di alam kubur, waktu tak berjalan seperti di dunia. Bagi Pak Haji Salim, 1 malam di liang lahat terasa seperti 1000 tahun. Tubuhnya yang membusuk tak lagi punya bentuk utuh. Dagingnya dimakan perlahan oleh ular hitam raksasa yang tak pernah kenyang. Lidah ular itu menjulur menjilat wajahnya. Sementara bisanya mengalir di setiap celah luka yang menganga. Kau jual agama demi dunia. Kau tipu manusia demi pujian. Kau hianati amanah demi nafsumu. Suara menggelegar menggema di seantero kubur. Pak Haji ingin berteriak. Tapi mulutnya membusuk dan suara tak lagi keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Menyesal. Merintih. Tapi semuanya sia-sia. Di sekelilingnya, dinding tanah itu berubah menjadi duri tajam dan bara panas. Ia tak bisa lari. Tak bisa sembunyi. Tak ada tempat untuk berteduh dari murka langit. Di dunia nyata, warga kini menjaga jarak dari makam Pak Haji. Tidak ada yang berani ziarah. Bahkan rumput liar pun enggan tumbuh di atas pusaranya. Beberapa kali terdengar suara seperti lolongan dari arah kubur itu. Tapi setiap diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Anak-anak dilarang bermain di dekat pemakaman. Bahkan seekor kambing yang dilepas malam hari ditemukan mati menghitam tepat di atas makamnya. Sementara itu, Bu Wasilah memilih pergi dari desa. Ia menitipkan seluruh bukti pengkhianatan suaminya kepada pengurus masjid dan berkata, "Biarlah Allah yang menghakimi. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa bayang-bayang kebohongan yang selama ini kupeluk dengan naif." Masjid dibersihkan, kotak amal diganti, dan khutbah Jumat tak lagi menyebut nama Pak Haji. Semua kebaikan palsu itu dikubur bersama jasadnya. Namun warga tidak lupa. Setiap malam Jumat, selalu ada suara mengerang dari kejauhan. Dan setiap kali itu pula, mereka mengingat. Bukan sorban dan tasbih yang menyelamatkanmu di kubur, tapi kejujuran, amanah, dan hati yang bersih dari tipu daya. Sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah. Inilah akhir dari kisah Pak Haji Salim, yang dikenal dermawan tapi menyimpan dusta di balik jubah suci. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesalehan sejati tak bisa dipoles di depan manusia, tapi hanya dinilai oleh langit. Jika kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Like dan subscribe untuk mendukung dakwah ini, agar terus menjadi amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.